Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC, sedulur muda EMC dan juga fans Bang HS dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita sudah jumpa di program terbaru di Bella. Belajar gejala-gejala penyakit. Halo, selamat malam semuanya sedulur muda MC yang ada di TikTok, Instagram maupun juga di YouTube ya. Hasan Sabila Official. Ya, assalamualaikum Bang S. Waalaikumsalam Faris. Ini Bang S, tapi kalau mamanya ngobrolin soal glukoma ya. Nah, ini perbedaan glukoma dengan sakit kepala biasa itu apakah ada? Dan kita harus berwaspada ketika sakit kepalanya itu berkali-kali atau berulang sampai berapa bulan atau berapa hari ya kira-kira? Biasanya bertahun-tahun. Oh gitu. Maka dia obat pusing kepala, Iya. ya. Obat pusing kepala itu pasti ada peringatan di sana. Iya. Jika ada gejala glukoma, tidak boleh menggunakan obat ini. Malah gitu ya, Bang? Ya. Oke. Berarti orang ini tidak merasa bahwa saya minum ini nyaman kok. Iya. Gitu. Dia tidak tahu bahwa ini gejala. Inilah yang akan kita sampaikan kepada bangsa Indonesia. Ini gejala glukoma bukan pusing-pusing hanya karena kita capek kerja, masuk angin gitu ya. Iya. Bukan itu, tapi ini sudah penyakit. Penyakit inilah yang akan kita selamatkan. Nah, inilah yang mau saya perjuangkan, Faris. Iya. Banyak orang tidak tahu bahwa gejala penyakit ini akan berakhir pada mereka yang berakibat mereka sendiri total tidak bisa melihat. Nah, apa sih Bang bedanya gejala? Ya, kadang orang tidak tahu, sulit untuk membedakan di sana. Gejala dengan tanda-tanda, tanda-tanda glukoma, gitu kan? Tanda-tanda glukoma berarti orangnya itu belum masuk kepada glukoma. Iya. Tapi kalau Gejala. Glukoma itu sudah masuk pada penyakit glukoma. Iya. Seperti tadi pusing, Iya. mata berair, makin kabur. Ini kan tanda-tanda. Iya. Gejala ini adalah gejala. Iya. Tapi diteruskan terjadilah dia glukoma. Oh. Iya. Nah, tapi perlu mungkin ketika sedulur EMC bingung untuk membedakan antara pusing karena glukoma dan juga mungkin pusing karena pilek ya atau gimana gitu Bang. Nah, pusing kepala biasa. Bedanya gini. Pusing karena iklim, Ya. ya iklim itu bisa pilek, Ya. ya, bisa batuk dan sebagainya atau demam tinggi dan sebagainya, itu karena iklim. Itu dalam batas tertentu, dalam waktu pendek orang akan sembuh. Iya. Pusing dalam waktu panjang 5 tahun 10 tahun, ini tanda-tanda orang itu akan terkena glukoma atau kebutaan mata. Oh, sampai 5 tahunan Memang juga panjang waktunya. panjang ya? Ya. Untuk kepala pusingnya itu apakah ada satu jenis kepala pusing misalnya kayak migrain kah atau seluruh kepala atau bisa ditentukan hanya waktunya saja misalnya 5 tahun 10 tahun itu aja gitu atau gimana nih Bang? Tidak. Ada juga mereka yang baru 2 tahun sudah terkena glukoma. Baik. Kebetulan saja dia fisiknya bagus, tapi pusing tidak akan berhenti karena itu gejala. Ya, Gejala itu tidak bisa dihentikan kecuali diobati. gitu ya. Ya. Oke. Pada umumnya gejala ini orang taunya saya pusing kepala. Yang namanya glukoma itu jenis kerusakan saraf optik mata. Jadi saraf pandang mata. Saraf pandang mata ya. Ya. Itu kerusakan itu. Kerusakan itu yang namanya saraf, Bu. Saraf dibagi lagi ini menjadi serabut saraf. Jutaan saraf pada mata ini sangat kecil sekali. Ya, halus ya. Halus sekali. Yang dihubungkan ke otak. Ya. Ya. Kenapa ada gangguan mata kepala menjadi pusing? Karena hubungannya dengan otak. Ya. Maka begitu ibu melihat objek terlalu lama, kan sudut pandang menciut, Bu. Mencium, ya. Ibu lama-lama pusing. Tidak kuat lagi ibu untuk melihat objek. Karena ada gangguan saraf optik. Saraf optiknya ya.
Baik. Ya, itulah gejala-gejalanya Bu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita ketahui dari tanda-tanda atau gejala munculnya atau kita sudah mendapatkan penyakit tersebut? Bang AS menyebutnya ini adalah gejala. Hmm. Yang ditandai dengan tekanan tensi mata tinggi. Tekanan bola mata mungkin? Tensi ya bola mata. Hmm. Dia lebih mata seperti menonjol keluar Oh, dan keluar. bola mata lebih besar. Lebih besar. Ya bentuknya berubah, Oke. lebih lonjong. Oh, baik. Nah, gejala apa yang harus kita waspadai? Ini yang harus Ibu pelajari Bu ya. Hati-hati dengan ini karena ini urusan mata Bu. Yang gejala yang muncul yang Ibu rasakan adalah satu, nyeri pada sekitar mata. Oke. Nah, sakit kepala inilah yang kita bahas dengan Bang Faris tadi. Iya. Sakit kepala, jangan menggunakan obat warung. Hmm. Nyeri pada mata, ada nyeri sakit kepala. Berarti ada tanda-tanda kerusakan optik mata. Kerusakan ini kalau tidak segera ditangani, ibu akan buta. Disebut penyakitnya glaukoma. Ya. Kemudian kita kembangkan lagi, Bu. Saraf itu membutuhkan apa sih? 1. Saraf membutuhkan oksigen. 2. Saraf membutuhkan protein. 3. Saraf membutuhkan omega 9, omega 6. Saraf membutuhkan vitamin B12, potasium. Kita kembangkan lagi. Maka inilah yang harus dikonsulkan. Ya, yang ketiga yang dapat Ibu ketahui adalah melihat lingkaran di sekitar mata. Hmm. Lingkaran itu bisa berwarna putih, lingkaran itu bisa berwarna hitam, ya. Ya. Tergantung objek yang Ibu lihat. Hmm. Terus yang keempat adalah sering terjadinya mual dan muntah. Oke. Ya. Kemudian apalagi yang dapat kita ketahui gejalanya? Gejalanya adalah mata mulai berkabut. Hmm. Kemudian yang keenam, objek mata mulai menyempit, Bu. Jadi kita melihat benda, Ibu sampai menciutkan mata untuk melihat objek. Oke. Menyempitkan sudut mata ini untuk melihat objek, ketajaman objek. Kenapa? Saraf sudah mulai lemah. Nah, kemudian Ibu muncul vertigo. Berputar, Ya. Pusing. pusing. Vertigo kan berputar, Bu. Ya. Pusing. Jadi seperti lampu mau jatuh, Ya. lantai bergelombang. Ini vertigo, Bu. Terus gejala yang lainnya apa? Otot pada batang leher ini kencang, Ibu. Hmm. Kenapa kencang? Karena oksigen yang masuk ke kepala ini sudah tidak kita temui. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi pada batang lehernya tersumbat oleh trigliserid tinggi. Oke. Berarti Ya. ada hubungannya dengan triglycerida juga. Betul. Oke. Ya, ada hubungannya dengan itu, dengan trigliserid. Maka trigliserid adalah salah satu pemicu munculnya glaukoma. Oh. Oke, di golongan seperti itu. Iya, iya. Setahu saya tuh glukoma adalah dipicu dari gula darah. Ternyata triglycerida Trigliserid. melemah. Ya, trigliserid itu dia merusak. Intinya trigliserid itu dia merusak saraf itu intinya. Oke, syaraf ya. Ya. Terus kita lanjut lagi Ibu. Yang ke-9 adalah hilangnya keseimbangan badan. Ya. Hmm. Nah, ini saya berbicara tentang gejala Bu ya. Tidak penyebab. Mm-mm. Kalau penyebab banyak Bu. Banyak. Penyebab tuh orang glaukoma ini bisa dari alkohol, itu penyebab. Oke. Bisa juga terjadi karena gula darahnya tinggi, Ya. trigliseridnya tinggi, ya. Karena kecelakaan, mungkin kecelakaan kerja itu ibu misalnya bapak menggunakan
las tapi tanpa pelapis mata. Ini Oke. bisa mengakibatkan mata menjadi glaukoma. Oke, dan juga mungkin kalau tidak pernah pakai kacamata ketika saat berkendara dan segala macam itu ada hubungannya juga Polusi kan? udara Iya. bisa. Misalnya kena asap, kena Asap debu, atau mungkin juga sinar UV juga. bisa. Ya, makanya kita ketika manusia itu lahir, maka Allah sudah memberikan lapisan mata. Iya. Ya, epitel terdepan ini adalah kita diberi protein. Mm-mm. Nah, hebatnya itu manusia itu kan. Insya Allah. Diberi protein pada lapisan terdepan, Ibu. Begitu kena sinar matahari, protein itu dia menjadi vitamin untuk saraf mata agar mata bisa melihat objek dengan jelas. Hebat nggak? Ciptaan Allah itu. Keren, keren. Kan diletakkan di depan ini, Bu. Agar protein ini tidak habis, maka hampir setiap makanan yang masuk ke dalam perut manusia Ya. dikasih oleh Allah, di situ ada protein. Hmm. Contoh, beras ada protein, Mm-mm. ikan ada protein, Ya. sayur ada protein, Mm-mm. daging ada Ada protein. protein. Coba, Bu, Mm-mm. adil tidak Allah? Begitu besarnya Allah memperhatikan hamba-hambanya. Ya. Hanya kita saja menjaganya. Nah, Bang, ini saya sedikit cerita. Jadi saya ini benar-benar beberapa tahun terakhir itu kayak ngerasain kadang-kadang mata tuh kayak berkabut dikit ya, berkabut susah untuk berkedip ini ya. Ah. Terus juga kadang-kadang ada kedutan, terus juga gampang kena kelilipan. Ya. Iya. Nah, terus juga mata kalau mau lihat objek begini itu kayak seakan tidak fokus begitu ya kadang-kadang. Nah, saya coba masuk ke polimata kemarin beberapa hari Iya. yang lalu, Ah. dicek glukomanya aman mas, terus dicek lagi mata minusnya juga aman, masih 100% berjalan dengan baik gitu. Nah, coba mungkin kalau mamanya besok lagi dicek labnya atau ininya untuk posisi mata gitu ya. Iya. Belum tahu nih. Nah, ini bagaimana nih Bang? Karena saya juga takut juga kemarin awalnya Kalau takut semua glaukoma. cek dari ahli mata bagus, baik saraf tidak ada gejala glaukoma. Sekarang kita reintervensi diri. Nggih. Misalnya, saya punya penyakit yang mudah sekali HB saya rendah, itu bisa HB berakibat. rendah berarti Nah, bisa. HB rendah. Nah, itu sebagai pedoman kita. Sebab saya punya pasien, Ibu, Nggih. semua bagus, mata bagus, ya, tapi tiba-tiba divonis adalah gejala glaukoma. Mm-mm. Tensi, Bu, tidak. Diabetes tidak, triglycerid tidak. Nah. Kemudian saya lacak lagi. Oh, Ibu punya HB rendah? Iya. Oh, oke. Ternyata HB rendah bisa membuat mata itu menjadi glaukoma. Oke. Baik. Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Ya, jadi kita harus introspeksi diri. Ya. Saya punya penyakit ini, ada tidak hubungan dan mata. Nah, kita introspeksinya Ya, seperti baik, itu. baik. Bisa tuh ya. Untungnya kita merubah program ini menjadi program bela, Iya. sehingga mereka yang sadar akan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, Heeh. wah, Keke aku glaukoma ya, Ah, Keke. Nah, Keke itu. Jadi dia bisa sekarang mengantisipasi. Ya. Dengan apa dia mengantisipasi? Nah, kalau di awal dia bisa menyelamatkan pakai ENTA, Mm-mm. Gcom, Gcom. ya. Kemudian dengan G1000. Oh, G1000 juga Bang Ya, ya? G1000 karena Oke. G1000 kayak oksigen. Baik. Mata kan paling tertinggi untuk asup oksigen. Oh ya. Heeh. Ya, karena setiap kegiatan apapun juga yang menentukan langkah adalah mata. Mata. Iya. Ya. Heeh. Baru tangan bergerak, kaki bergerak, itu paling tinggi Iya. oksigen yang dibutuhkan Benar, oleh benar, mata. benar. Maka ada cairan oksigen di dalam kornea mata. Iya, iya. Ya, di dalam kantong lakrimalisnya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Ketika kita capek atau kena asap, maka cairan itu dia akan keluar. Pantes. Iya. Ini kadang-kadang ini ya susah. Ya. Cairan itu oksigen. Oksigen. Tapi kalau itu terus-menerus keluar, ya,
itu bisa kering. Nah, kering ini yang berbahaya. Oh. Nah, jadi kalau kita untuk memperbaiki agar bisa memproduksi cairan mata ini susah sekali. Iya, iya. Saya menganggap bahwa saya itu sudah paling peduli lah Iya. untuk mengobati gejala mata, baik itu mata katarak maupun mata glukoma ya, Ji. atau mata minus. Iya. Saya paling peduli, sehingga saya mata minus dengan racikannya seperti ini, mata glukoma, mata katarak racikannya seperti ini, saya pisah-pisahkan. Iya. Saya paling jeli di sana. Mm-mm. Itu pun saya masih kewalahan. Mm-mm. Karena untuk mata glukoma saja itu ada 17 penyakit glukoma. 17. 17 penyakit glukoma. Contoh. Glukoma karena stroke mata 1. Oke. Glukoma karena kekeringan mata Mm-mm. 2. Glukoma karena sumbatan pembuluh darah mata 3. Glukoma karena penyempitan saraf mata atau layu mata 4. Glukoma karena sumbatan dari trigliserid 5. Jadi ada 17. Itu baru glukoma loh. Belum kita berbicara tentang katarak. Katarak, iya. Itu baru glukoma aja segitu. Iya. Jadi maka saya heran. Kok ada satu obat untuk segala jenis Iya. penyakit mata? Saya jadi, wah ini beneran nggak nih? Iya, iya, iya. Kita yang belajar mati-matian aja Iya. sulit gitu Iya. untuk memperbaiki. Kok dia dengan satu obat mau penyakit apapun juga, mau mata gepeng, mata Iya. lonjong, mata tekanan bola, Iya, kayak pokoknya itu. Nah, kita berbicara tentang gejala ini rupanya asik juga ya Faris ya. Asik, asik. Ya kan? Iya. Akhirnya Faris sendiri Iya. akhirnya jadi menjadi asupan ilmu. Iya. Oh, Benar. begini tuh. Iya, iya. Kalau terjadi mata glum. Jadi menambah, jadi bagi Faris akhirnya menambah ilmu. Benar. Apalagi mereka yang ada di rumah. Yap. Bapak Ibu, itu tadi sudah yang saya sampaikan Ibu, ternyata gejala glukoma yang baru saja saya sampaikan itu adalah gejala Bu ya. Ya. Gejala itu sudah mulai masuk pada penyakitnya. Itu namanya gejala Gejala. ya. Bagaimana obatnya? Obatnya sudah saya sampaikan tadi, ada G1000, Ya. ada Gcom, Ya. Dan Enta. enta. itu. Nah, Atasi dengan, kalau memang ada gejala itu, atasi dengan 3 produk tadi. sekaligus ya Bang ya. Nah, cara pakainya bagaimana Bang? Kalau Gcom dipakai di malam hari, Oke. Enta dipakai di siang hari karena dia berhubungan dengan saraf. Oke, Kalau siap. siang kita berhadapan dengan sinar matahari, Baik. ya. G1000 pagi hari ketika ibu bangun, tambahkan oksigen agar keluar rumah kena sinar matahari tahan. Makanya gunakanlah pagi harinya menggunakan G1000. Oke, 1000. Gitu, Faris. Lengkaplah sudah Ya. ya obatnya. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Puspita Raja Herbal. Ini loh pentingnya ya edukasi kita tentang herbal yang sebelumnya tidak tahu, sebelumnya masih bingung ya. Ini sebenarnya apa sih yang saya derita gitu. Ternyata sudah. Ini banyak sekali loh testimoni ya Bang ya tentang oh ternyata ini sakit ini ya dari Betul. hanya dari radio dan juga YouTube gitu ya. Ya. Iya Faris, terima kasih Faris. Kita akan ketemu di lain kesempatan Ibu. Kita akan membahas gejala yang lebih seru lagi. Ya. Mungkin gejala munculnya diabetes, mungkin gejala stroke. Jadi kalau Ibu sudah tahu gejala stroke seperti itu, berarti kalau itu Ibu cegah tidak terjadi stroke. Oke. Itulah Bu. Ya. Dari Bang AS, Bella belajar Good. gejala penyakit. Terima kasih dari Bang AS. Salam sehat alami. Terima kasih Bang HS atas informasinya, atas kelakarnya yang sangat renyah di malam hari ini dan juga pastinya bertabur ilmu. Yang pasti kita hadir di episode 1 Bella belajar gejala penyakit ya. Dan terima kasih juga untuk sedulur muda YMC, sedulur MC dan juga fansnya Bang HS dimanapun Anda berada. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa menebarkan kebaikan untuk sekeliling kita. Faris Aga pamit, MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.